نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤمنون بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلى من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو قال كما رسول الله صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya diri kita pada siang hari ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu perkara yang besar. Ya, apa itu? Nikmat iman dan Islam. Sebab nikmat iman dan Islam ini tidak semua diberikan oleh Allah kepada hambanya, yaitu manusia. Syukur kita kepada Allah atas nikmat itu, maka kewajiban kita bagaimana melaksanakan perintah-perintahnya Allah dengan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita lebih besar Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, Nabi yang jadi panutannya dan jadi pimpinannya para nabi. Dan semoga salawat kita nanti akan Allah Subhanahu wa taala gantikan nanti jamul minimal salawat kita kepada Rasulullah SAW dilipat gandakan 10 kali. Dan kita mengharap semoga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya kepada diri kita. Amin Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama di dunia ini dengan maksud dan tujuan bagaimana manusia ini bisa mengenal Allah. Bagaimana manusia ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, yaitu mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ibadah-ibadah, namanya manusia hidup di dunia tidak cuma ibadahnya sholat, puasa, haji, itu yang pokok-pokoknya. Tapi semua aktivitas kita apabila didasarkan dengan agama, maka akan dihitung ibadah. Yang pertama, bagaimana kita ini menjaga, karena dasarnya orang Islam ini adalah pertama kali yang akan ditanyakan dalam akhirat nanti adalah perkara sholat. Maka setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan diri kita iman pada Allah dan Rasulnya, maka perintah kedua adalah melaksanakan sholat. Sholat ini ibarat kepada kepala pada badan. Kalau sholatnya ini baik, maka semua amal dianggap baik. Tapi kalau sholatnya buruk, semua amal dianggap buruk. Maka untuk memperbaiki sholat kita, bagaimana kita juga belajar masalah thaharah kita dulu. Nanti insya Allah selama kita keluar 3 hari, kita akan belajar thaharah, bersuci, bagaimana bersucinya seorang wanita,
dengan berbeda dengan bersuci seorang laki-laki. Agar apa? Nanti kalau kita bersuci kita benar, nah, nanti sholat kita akan berpengaruh dengan baik, dengan sempurna. Tapi kalau bersuci kita ini ada yang salah, maka sholat kita tidak akan bisa diterima. Karena apa? Najis. Sebab sholat itu harus bersih, menghilangkan najis besar, najis kecil. Maka dengan istinja kita, berwudu kita ini untuk menghilangkan hadis-hadis seperti itu. Maka setelah kita ini berwudu, sempurnakan, saya bersucinya bagus, maka juga perkara sholatnya. Dengan perkara sholat ini yang mulia, maka kita juga perbaiki masalah, yaitu zuhirnya maupun batinnya. Zahirnya ya gerakannya sholat bagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, rukuknya bagaimana, tidaknya bagaimana, bacaannya bagaimana, itu cara zuhir. Dan batinnya sholat bagaimana kita ini seolah-olah sholat kita ini sholat yang terakhir. Besok tidak ada kesempatan lagi, maka kita khusyuk. Kita jaga bagaimana bisa khusyuk dan khusyuk dan tumakninah dengan tenang. Maka itu nanti semua akan dilatih dan waktu kita ini keluar juga. Kita akan lihat orang-orang saudara kita, teman-teman kita sholatnya sudah seperti itu. Kita akan contohnya, akan jadi semangat ketemu dengan orang-orang yang di atas kita amalannya, kita bisa menirunya. Nah, nanti kan belajar dengan yang sunnah Rasulullah juga gitu. Nanti kita akan belajar dari saudara kita bagaimana ada mudzakarah perkara sunnahnya Rasulullah, baik sunnah nanti di kamar mandi bagaimana, di rumah bagaimana, cara mendidik anaknya bagaimana. Ini itu akan dibahas dan waktu kita keluar juga. Maka hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dalam kita akan berangkat keluar dengan Allah Subhanahu wa taala adalah perbaiki niat. Kita niat keluar ini bukan karena suami kita, karena tetangga kita, tapi keinginan kita bagaimana untuk islah diri kita, memperbaiki diri. Mungkin kita dulu sudah sholat, sekarang masih sholat, tapi sholat kita ini sudah yang seperti yang diinginkan oleh Rasulullah atau belum. Maka hari-hari diperbaiki lagi. Terus baca Quran kita juga gitu. Bagaimana baca Quran kita ini mungkin satu hari kadang-kadang satu rukuk saja sudah malas. Kita nanti dilihat saudara kita ini baca Qurannya sergap. Mungkin ada target-target yang perlu kita wujudkan dalam diri kita. Kalau orang lain tidak bisa dipaksa, tapi kalau diri kita memaksa, satu hari saya harus baca Quran ini minimal 1 juz. Syukur kalau belum bisa ya latihan. Mungkin seberapa mampunya nanti bisa tingkatkan lagi sampai targetnya satu hari minimal 1. Dikir juga gitu, kita juga habis sholat kita jaga dikirnya. Baik ini dikir pagi petang, minimal dikir pagi petang. Tasbihat la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah, Allahu akbar. Minimal 100 kali tasbihat kita. Sholawat kita ya 100 kali, istighfar kita 100 kali tiap pagi dan sore hari. Mungkin kalau ada tambahan lagi la ilaha illa anta subhanaka ini kemungkinan kita tambah lagi. Kalau kita sudah belajar tarekat kita tambah lagi wiritan dari guru-guru kita. Maka dengan begitu hati yang mulia, hati kita akan jadi